Sambil nunggu yang lainnya, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan kita mengikuti bersama-sama kajian tematik, tepatnya tafsir Sufi surat An-Nur ayat 45. Ini saya ambil dari kitab yang bernama Ta'wilatun Najmiyatu fi Tafsiril Isyaris Sufi. Ini kitab pengarang ulama kuno pada tahun 618 Hijriah. Kita buka dulu surat An-Nur 45, ditinjau dari sudut pandang penafsiran para sufi. Pertama kita buka dulu ayatnya. Saya baca per kalimatnya, surat An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa, dan Allah telah menciptakan kulla dabatin, tiap-tiap makhluk yang melata, min ma'in, dari air. Faminhum, maka dari sebagian mereka, yamsi, ada berjalan, ala batnihi, atas perutnya. Wa minhum, dan dari sebagian mereka, man yamsi, ada yang berjalan, ala rojulaini, atas kedua kaki. Berikutnya, wa minhum, dan dari sebagian mereka, man yamsi, ada yang berjalan, ala arba'in, atas 4 dalam kurung kaki. Yakhluqullahu, Allah menciptakan, ma yasa'u, apa yang dia kehendaki. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu, maha kuasa. Akan kita ungkap dari kata demi kata surat An-Nur 45. Pertama kita bahas dulu pertanda wakof dari wallahu khalaqa kulla dabatin min ma'in. Pertama kita bahas ini dulu, wallahu sampai lafadz min ma'in. Kalau arti seluruhnya, wallahu, dan Allah khalaqa, telah menciptakan, kulla dabatin, tiap-tiap makhluk, dalam kurung makhluk melata, min ma'in, dari air. Faminhum, maka dari sebagian mereka, man yamsi ala badnihi, ada yang berjalan ke perutnya. Misalnya adalah contohnya ular berjalan pakai perutnya. Berikutnya wa minhum, dan dari sebagian mereka, man yamsi ala rojulain ala rijlaini, ada yang berjalan atas kedua kaki, contohnya ayam, 2 kakinya. Wa minhum, dan dari sebagian mereka, man yamsi, ada yang berjalan ala arba'in, atas 4 kaki, contohnya adalah kambing. Ini kalau arti perkalimatnya mengarah kepada unsur hewan atau binatang. Berikutnya catatannya ayatnya, yakhluqullahu ma yasa'u, Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Innallaha, sungguhnya Allah, qadirun, maha kuasa, ala kulli syai'in, atas tiap-tiap sesuatu. Jika dilihat dari kata yang bergaris biru, yakni ada kata ala batnihi, atas perutnya, ala rijlaini, atas kedua kaki, ala arba'in, atas 4 dalam kurung 4 kaki. Jika dilihat dari garis yang warna biru, ada keterangan perutnya, 2 kaki, 4 kaki, maka pemahaman ayatnya adalah makhluk melata yang dimaksud tersebut hanyalah berwujud hewan. Karena ada isyarat berjalan dengan perut, contohnya hewannya ular. Berjalan dengan 2 kaki, contoh hewannya adalah ayam. Berjalan dengan 4 kaki, contoh hewannya adalah kambing. Jadi kalau dilihat dari kata-kata yang garis biru, maka pemahaman dabatin adalah makhluk melata yang berwujud hewan atau binatang. Itu kalau dilihat dari sudut pandang lafadz batnihi, rijlaini, dan arba'in. Tapi jika dilihat dari kata bergaris merah, ada kata man yamsi, berikutnya man yamsi, berikutnya man yamsi. Maka kalau dapat man, maka pemahamannya adalah yang dimaksud dabatin, makhluk melata adalah bisa berwujud manusia, nggak harus hewan. Bisa juga manusia. Kenapa? Karena lafadz man bisa diartikan orang yang. Ya.
orang yang, ya bukan binatang, orang yang. Karena man yamsi ala batnihi, ada orang yang berjalan atas perutnya. Man yamsi, ada orang yang berjalan ala rijlaini, atas kedua kakinya. Man yamsi, ada orang yang berjalan ala arba'in, atas 4 kakinya. Kan kita bahas apa hubungannya 3 man di sini dengan maksud yamsi ala batnihi, dengan maksud yamsi ala rijlaini, dan dengan maksud yamsi ala arba'in. Kita bahas jika man dihubungkan dengan sosok manusia. Kita buka catatan berikutnya. Allahu, dan Allah khalaqa, telah menciptakan kulla dabatin, tiap-tiap makhluk melata, min ma'in, dari air. Nah, saya mengutip dari kamus Lisanul Arab tentang definisi dabatun. Dalam kamus Lisanul Arab ada keterangan bahwa kullu masin alal ardi dabatun. Kullu masin, tiap-tiap yang berjalan atau bergerak fisik, alal ardi, atas bumi. Ala itu bermaksud nempel, kecenderungan, ketergantungan dengan bumi, disebut dabatun, makhluk melata. Jadi dalam definisi Arabnya, dalam kamus Lisanul Arab, dabatun adalah segala sesuatu yang bergerak, berjalan secara fisik, yang ada ketergantungan dengan bumi, itu termasuk dabatun. Misalnya hewan di darat, hewan di laut, dan hewan di udara, semuanya termasuk dabatun. Kenapa? Karena ada ketergantungan alal ardi. Apa ala itu? Nempel, kecenderungan di bumi. Misalnya burung meskipun terbang di angkasa, tapi makanan burung ada di bumi. Maka setinggi apapun dia terbang, akan ketergantungan ke bumi juga, tidak bisa keluar dari bumi. Makanya pakai alal ardi. Kullu masil ardi dabatun, tiap-tiap yang berjalan bergerak secara fisik termasuk disebut dabatun, misalnya hewan atau manusia. Sekarang kita bahas unsur manusianya. Ada keterangan di surat yang lainnya, tepatnya Al-Anfal 55. Inna syarrad dawabi indallahi alladina kafaru fahum la yu'minuna. Kata Allah, inna, sesungguhnya, syarrad dawabi, seburuk-buruknya makhluk melata. Kalau dabatun bentuk tunggal, kalau dawabun bentuk jamak. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya seburuk-buruknya makhluk melata, indallahi, di sisi Allah, adalah alladzina kafaru, orang-orang yang kafir. Kenapa? Fahum, karena mereka, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Di sini berarti hewan makhluk melata, manusia juga sama makhluk melata. Sekarang perbandingannya, kalau ada manusia ternyata berbuat kafir, maka kategori syarrod dawabi, seburuk-buruk makhluk melata, adalah orang kafir. Kenapa? Karena tidak beriman. Kenapa nggak beriman? Karena dalam dirinya tidak ada unsur airnya. Allah nyiptakan segala sesuatu itu dari air. Orang kafir airnya nggak ada. Karena airnya nggak ada, air berwujud apa? Air spiritual, berwujud keimanan. Karena orang kafir nggak beriman, maka dalam dirinya nggak ada unsur airnya. Berarti seburuk-buruknya makhluk melata karena nggak ada unsur airnya. Kita buka catatan berikutnya. Secara fisikal manusia ada unsur tanahnya. Secara spiritual manusia ada unsur airnya. Ya, secara fisikal manusia ada unsur tanahnya. Secara spiritual manusia ada unsur airnya. Maka sosok manusia yang beriman haruslah menjelmakan karakteristik air ke dalam perilaku dirinya. Karena Allah menyatakan bahwa Allah menyatakan segala sesuatu yang bergerak di bumi, dabatin, itu dari air. Orang beriman harus ada kelihatan unsur airnya. Kalau nggak ada kelihatan unsur airnya, maka sama dengan orang yang kafir, yakni apa?
tidak ada unsur airnya. Orang beriman harus menjiwai adanya air dalam dirinya tersebut. Sekarang saya buka catatan berikutnya. Maka sosok manusia yang beriman haruslah menjelmakan karakteristik air ke dalam perilaku dirinya. Yang pertama adalah air sifatnya mengalir ke bawah. Yang kedua, bentuknya air mengikuti tempatnya atau wadahnya. Yang ketiga, warnanya air jernih atau bening. Yang keempat, kekuatannya air bisa mengalahkan api. Yang kelima, kelemahannya air bisa dikalahkan angin. Jadi dalam diri orang beriman harus menjiwai 5 ini. Sifatnya mengalir ke bawah, bentuknya air mengikuti tempatnya, warnanya air jernih atau bening, kekuatannya air bisa mengalahkan api, tapi kelemahannya air bisa dikalahkan angin. Kan kita bahas masing-masing poin dari profilnya air tersebut. Yang pertama kita buka, sifatnya air selalu mengalir ke bawah. Nomor 1, sifatnya air mengalir ke bawah. Sebagai bukti rasa rendah diri di hadapan Allah. Maksudnya bahwa dalam urusan vertikal ke atas semakin tunduk rendah kepada Allah, sedangkan dalam urusan horizontal sama makhluk semakin peduli kepada yang lemah. Ini berarti manusianya menjiwai adanya air dalam diri dia. Ini apa? Urusan vertikal, tunduk rendah di hadapan Allah. Urusan horizontal, peduli kepada yang lemah. Ini contoh 1. Sifatnya air mengalir ke bawah, selalu merasa rendah. Dan selalu mengalirkan diri ke bawah alias peduli kepada yang paling bawah. Berikutnya, barang siapa menganggap dirinya lebih baik dibanding diri Fir'aun, maka berarti dia lebih sombong daripada Fir'aun. Jadi ketika kita membaca Quran, nemu ayat kisah tentang Fir'aun, setelah kita baca, kita batin, ya. Kita batin ngomong seperti ini. Misalnya, ya Allah, ternyata masih mendingan aku daripada Fir'aun. Karena Fir'aun berbuat kafir, sedangkan aku beriman. Ya Allah, ternyata masih mendingan aku daripada Fir'aun. Fir'aun masih kafir, aku sudah beriman. Ini misalnya kita berkata seperti ini. Yang benar adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dan seperti ini yang benar. Kenapa? Karena ketika berkata yang pertama berbunyi masih mendingan aku, jadi kesannya bahwa memuji diri lebih hebat daripada Fir'aun. Berarti sifat sombongnya ada. Nah, ketika sifat sombongnya ada, itu menyalahi dari sifatnya air. Menyalahi. Ingat sifatnya air mengalir ke bawah. Jadi ketika ngelihat orang kafir, ngelihat orang buruk, jangan merasa kita sudah paling benar. Jangan merasa sudah paling suci. Jangan merasa sudah paling mendingan. Jangan seperti itu. Supaya tidak memuji diri, tidak mengunggul-unggulkan diri. Itu bertentangan dengan sifatnya air. Yang benar adalah selama kita masih hidup, maka berpotensi, bisa juga berpotensi niru seperti perbuatan Fir'aun yang sombongnya ada. Makanya betul ada ucapan berbunyi, naudzubillahi min dalika. Apa artinya naudzubillahi? Kami belum kepada Allah min dalika, dari yang demikian itu. Ini contohnya. Jadi setiap kita membaca ayat tentang Fir'aun, maka janganlah kita membanding-bandingkan diri Fir'aun merasa lebih baik, lebih mendingan daripada Fir'aun. Hindari ucapan seperti ini. Yang benar adalah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari potensi godaan setan supaya aku berbuat kayak Fir'aun. Ini namanya.
Yang benar seperti ini, ya Allah berlindung kepadamu dari perbuatan seperti Fir'aun. Supaya kita merasa tetap rendah di hadapan Allah, nggak merasa lebih suci daripada Fir'aun. Agar kita nggak ada rasa sombongnya. Kalau sombongnya muncul berarti menyalahi sifatnya air. Kita adalah air. Harus ada rasa rendah diri di hadapan Allah. Fir'aun ada di hadapan Allah. Kita juga ada di hadapan Allah. Maka merasa rendah dirilah. Jangan merasa lebih hebat, lebih mendingan daripada Fir'aun. Berikutnya. Yang kedua, bentuknya air apa? Ngikuti tempatnya atau ngikuti wadahnya. Sebagai bukti rasa ridho. Air ngikuti tempatnya. Maka kita rasa ridho ditempatkan oleh Allah dalam keadaan apapun. Harus ridho ditempatkan dalam keadaan apapun. Misalnya ilustrasinya, jika ada air dialirkan ke dalam gelas, maka airnya harus memenuhi gelas. Alias airnya harus membentuk diri seperti gelas. Ini satu. Contoh kedua, jika air dialirkan ke mangkok, maka airnya harus memenuhi mangkok. Alias airnya harus membentuk diri seperti mangkok. Nah, itulah cirinya air. Jadi apa? Ridho ditempatkan kemanapun dan ridho dibentuk oleh Allah jadi apapun. Ini ridho ditempatkan kemanapun dan ridho dibentuk jadi apapun. Itu namanya menjiwai dirinya sebagai air. Berikutnya, bahkan ketika dibentuk jadi gelas atau dibentuk jadi mangkok, rela meluberkan diri keluar dari gelas dan keluar dari mangkok sebagai wujud ridho tanpa batas gelas dan tanpa batas mangkok, sehingga benda-benda yang di sekitarnya merasa dapat tumpahan atau tetesan atau percikan kesegarannya. Jika air dialirkan ke mangkok ternyata airnya tidak mau membentuk mangkok tapi tetap membentuk gelas, berarti ridhonya sebatas gelas. Itu bukanlah cirinya air. Ini contohnya. Bukti siapa? Rasul Muhammad. Ketika beliau disapa Allah, berbunyi Assalamualaikum ya Nabiyu, Rasul menjawab, dilemparkan salamnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketika Rasul dapat salam dari Allah, Rasul meluberkan diri salamnya ditumpahkan supaya umatnya mendapat tumpahan, tetesan, percikan kesegaran salamnya dari Allah tersebut. Ini contohnya. Rasul Muhammad ketika Isra Mi'raj Allah menyapa, Assalamualaikum ya Nabiyu. Rasul menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti salam Allah yang Rasul terima, Rasul lemparkan, Rasul bagi-bagikan, Rasul percik-percikan ke segala arah supaya umat beliau mendapat limpahan rahmat percikan dari salam tersebut. Maka Rasul ridhonya tanpa batas. Ketika nerima sabda Allah, maka dilemparkan, dibagi menyeluruh kepada umat-umat beliau. Maka Rasul Muhammad sebagai figur air yang menempati segala tempat dan meluber ke sekitarnya. Berikutnya, bentuknya air mengikuti tempatnya, yakni ridho ditempatkan oleh Allah dalam keadaan apapun. Apa hikmahnya? Dimanapun kita ditempatkan oleh Allah, maka bentuklah diri kita selalu menjadi rahmatan lil alamina. yakni apa? Bermanfaat bagi mereka yang ada di sekitar kita. Karena pada hakikatnya Allah lah yang memberi rahmat kepada mereka berwujud keberadaan kita.
Misalnya kita punya tetangga non-muslim. Bagaimana kita menjadi rahmatan bagi tetangga kita. Merasa nyaman mereka bertetangga dengan kita. Merasa aman mereka bertetangga dengan kita. Jadi kita ciptakan supaya Islam itu rahmatan bagi sekitarnya. Jangan sampai mereka jadi benci kita. Jangan sampai mereka jadi dengki kita. Ini namanya kita berada dimanapun Allah giring kita, di domisili manapun, jadi diri kita sebagai rahmatan lil al, meluberkan diri ke orang-orang sekitarnya. Intinya adalah bagaimana kita itu bisa memberikan suatu manfaat bagi orang sekitar kita. Itu namanya kita adanya di situ sebagai rahmat dari Allah untuk orang tersebut. Sifatnya air selalu ridho, ditempatkan oleh Allah, domisili manapun, di posisi pekerjaan manapun, rela ditempatkan dan bermanfaat bagi orang sekitarnya. Ini namanya menjiwai sebagai air, mengikuti tempatnya dan wadahnya. Berikutnya, apa warnanya air? Bening, jernih, alias tidak berwarna, sebagai bukti rasa ikhlas beramal ibadah, yakni bersih dari syirkun. Syirkun artinya mempersekutukan, dari syirik. Nah, sekarang ada kalimat hikmah. Syirik yang paling nyata adalah menyembah berhala, menyembah patung, itu paling nyata. Tapi ada juga syirik yang paling samar. Apa paling samar? Yakni riya. Secara bahasa riya artinya ingin dilihat supaya dinilai, ya. Syirik yang paling samar adalah riya. Yakni apa? Ketika beramal tujuannya hanya kepada manusia. Ini syirik yang paling samar adalah riya. Nah, riya ada tingkatannya. Nah, riya yang paling samar adalah yakni tidak jadi beramal karena takut tertuju kepada manusia. Contohnya misalnya saya contohkan yang atas dulu. Contoh syirik yang paling samar. Contoh misalnya kita di rumah kedatangan panitia pembangunan masjid. Ada kertas daftar list nama-nama orang dan nominal sumbangannya misalnya. Nah, ketika orang ngisi 100, terus misalnya saya pengen mengisi 500 dengan niatan supaya saya itu dipuji orang, supaya saya kelihatan wah dan sebagainya. Berarti niat saya nyumbang 500 adalah namanya syirik. Yani apa? Yani pengen dinilai oleh manusia. Juga selain dinilai oleh Allah namanya syirik. Yang paling samar dari riya. Ya apa riya? Ingin supaya manusia melihat nominal saya, bahwa saya lebih baik dibanding yang lainnya. Itu namanya berbuat riya. Syirik yang samar. Nah, sekarang riya yang paling samar. Contoh gini misalnya, ketika panitia masjid datangi rumah saya, menyodorkan daftar nama orang dan nominal sumbangannya, dan saya mampu, saya niat ngasih 500 sebetulnya. Tapi karena saya lihat daftar nama ternyata semuanya 100, ada 50, maka saya mengurungkan niat, nggak jadi 500, tapi saya samakan yang lainnya 100 juga. Dengan apa? Takut saya khawatir nanti dianggap saya pengen menonjol, khawatir saya dianggap sebagainya. Jadi niatnya 500 tapi mengurangi diri menjadi 100 dengan khawatir takut dianggap orang salah paham, takut dinilai orang luar sebagainya. Itu namanya riya yang paling samar. Yani apa? Mengurungkan diri berkebaikan karena takut dinilai manusia. Itu riya juga yang paling samar. Kenapa? Karena tidak tertuliskan nominalnya yang kurang 400 tersebut. Ini contoh kasusnya. Jadi sebetulnya mampu 500 dan memang niatnya 500, tapi tidak jadi dengan alasan pengen sama yang lain saja, pengen kayak yang lainnya, sama 100-nya. Kalau saya lebih satu dikhawatirkan saya dianggap paling menonjol, paling wah dan sebagainya. Daripada dengan seperti itu saya lebih baik saya samakan dengan yang lain. Ini namanya saya samakan, namanya berbuat riya yang paling samar. Berarti
saya tidak menjiwai sebagai air. Ikhlasnya nggak ada. Berarti berkesan bahwa tolok ukurnya nyumbang karena penilaian manusia, bukan penilaian Allah. Berarti rasa ikhlas airnya keruh. Berikutnya, menemui Allah dengan seluruh dosa-dosa itu lebih dicintainya dibanding menemui Allah dengan seberkas kepura-puraan. Contoh misalnya, maaf ya, contoh kasus misalnya si A ini sudah berhaji, si B belum berhaji, tapi dia mampu. Ini kita bicara normal ya, kita nggak bicara antrian, normal aja. Mampu secara fisik, mampu secara materi. Nah, ketika si A itu mengajak, si B, kita berhaji. Apa si B alasannya? Enggak, saya nggak mau. Sampai masih banyak dosanya, saya nggak pantas berhaji. Jadi dia merasa bahwa masih banyak dosanya, merasa nggak pantas berkunjung ke Baitullah. Dia pengen jadi orang alim dulu, orang alim soleh dulu baru berangkat. Nah ini, jadi kesannya bahwa menghadap kepada Allah harus tanpa dosa, harus sudah bersih, baru ke Baitullah berhaji. Ini padahal salah. Ya benar, ada lagi nih. Allah lebih suka orang haji itu berangkat bawa dosa-dosa semuanya. Ya, daripada berhaji ke sana tapi pura-pura. Hajinya settingan, hajinya pura-pura, hanya pengen cari nama, hanya pengen cari titel dan sebagainya. Allah nggak suka kalau ditemui dengan cara pura-pura. Lebih baik jujur apa adanya, banyak dosanya. Ini contohnya. Sekarang ilustrasinya. Air yang keruh dalam mangkok jika ditumpahkan ke air yang jernih dalam kolam yang luas, maka unsur keruhnya akan jadi lenyap karena menyatu kepada kejernihan air kolam. Titik, berhenti dulu. Perbedaan paling mendasar antara amalan umroh dan haji. Ini ilustrasinya. Sebentar ya, saya ambil dulu whiteboardnya. Ini ilustrasinya. Ini Ka'bah ya. Ini Ka'bah, ini pintunya. Ka'bah. Nah, ini tawafnya. Ini Arafah. Arafatun. Perbedaan paling mendasar antara haji umroh adalah kalau umroh intinya di Ka'bah sini, intinya umroh. Ini tawaf 7 kali selesai, kemudian sa'i selesai, maka selesai umrohnya. Intinya umroh di sini, di Ka'bahnya. Kalau intinya haji, di wukufnya, di Arafahnya. Nah, Arafah ibarat kolam air ya, kolam air. Jamaah haji ibarat gelas isi air. Airnya keruh. Kenapa keruh? Karena banyak dosanya, keruh airnya. Jadi, jamaah haji ketika umroh ibaratnya satu gelas ini yang keruh, kemudian mendekatkan diri kepada Ka'bah, keruhnya dicurhatkan, diungkapkan, dosanya diungkapkan. Jadi di Ka'bah kemudian salah ilustrasi, karena nempel keruhnya seluruh manusia, Ka'bahnya hitam, nempel. Jadi keruhnya dikeluarkan, pulang ke Indonesia, airnya kelihatan jernih. Kenapa? Keruhnya sudah dikeluarkan. Unek-uneknya dikeluarkan di Ka'bah, dikeluarkan. Di sini doanya nangis-nangis, diungkapkan dosanya. Dikeluarkan unek-uneknya yang buru-buru itu. Maka pulang ke tanah air, gelasnya airnya bening. Kenapa? Karena sudah umroh, sudah dikeluarkan keruhnya. Jadi pulang ke tanah air, airnya bening. Ini contoh ilustrasi umroh. Kalau haji lain lagi, orang berhaji ibaratnya gelas isi air keruh, karena dosanya banyak. Nah, karena haji adalah di Arafah, ini kolam air. Maka satu gelas air keruh ini ditumpahkan keruhnya, menyiduk air yang baru. Maka pulang ke tanah air, airnya jernih. Kenapa? Karena yang keruh ditumpahkan ke Arafah, nyiduk air yang baru. Jadi bedanya kalau umroh, airnya lama tapi jernih. Kalau haji, airnya lama ditumpahkan ke Arafah, nyiduk air yang baru pulang ke Indonesia. Airnya bening tapi baru. Ini contoh kalau air. Sekarang handphone misalnya, Orang berumroh ibaratnya HP itu lowbat ya.
lobet dari strum-strumnya itu dikit, ya strumnya tinggal dikit, makanya ibaratnya nggak semangat, maka dia berumroh, dicas ini, cas di sini, cas. Setelah dicas selesai, pulang ke Indonesia strumnya ada lagi, full strumnya full, maka semangat beribadah lagi, itu umroh. Kalau haji lain lagi, ketika HP lobet karena dia berhaji, HP-nya dibuang, yang lama dibuang, maaf, baterai dibuang, ambil baterai yang baru. Karena pasang baterai baru dicas 5 jam, makanya wukuf 5 jam sekitar. Dicas 5 jam karena baterai baru. Cas 5 jam, pulang ke Indonesia, HP-nya, baterainya baru, strumnya full tapi baru. Kalau umroh, baterainya lama tapi strumnya full. Kalau haji, baterainya baru dan strumnya full. Ini bedanya. Karena kata Rasul, al-haju arafatun. Haji intinya di Arafah, bukan di Ka'bahnya, bukan sa'inya, bukan tawafnya, tapi wukufnya. Ini kolam. Kolam ya. Kolam air penuh rahmat, kolam di situ. Berarti ketika jamaah haji sebagai air yang keruh dalam satu mangkok ditumpahkan ke kolam yang jernih, maka yang jernih dalam mangkok itu nyeduk yang baru, maka pulang benih si mangkoknya air yang baru. Tapi jika air yang jernih dalam mangkok pura-pura ditumpahkan, berarti kan nggak tumpah, pura-pura aja, maka selamanya nggak sampai dengan kejernihan air kolam. Maksudnya jika orang pura umrohnya, pura-pura hajinya, maka percuma, airnya nggak akan tumpah ke kolam itu karena pura-pura. Tapi kalau jujur adanya hajinya, jujur apa adanya umrohnya, berarti dosanya tumpah ke Arafah, hidup air yang baru. Ini kenapa? Karena tidak pura-pura. Ini ilustrasi mengenai air yang keruh dalam satu mangkok ketika ditumpahkan ke kolam yang luas, maka keruhnya nggak kelihatan karena lebih banyak jernihnya daripada keruhnya. Di kolam nggak kelihatan keruhnya, maka nyeduk air yang baru, mangkoknya isinya air yang baru dan jernih. Air yang jernih bisa tembus dipandang. Jika kita jernih menolong orang, maka orang tidaklah melihat kita, tapi tembus pandang, melihat sifat Allah yang maha penolong. Jadi kalau kita sebagai air yang jernih alias ikhlas nolongnya, maka orang nggak akan muji kita, tapi muji Allah. Melihat kita, akan melihat Allah, tembus bahwa Allah ngirim kita kepada orang itu. Nah, misalnya orang jatuh saya tolong, hakikatnya Allah orang itu cuma lewat tangan saya. Itu kalau ikhlas. Kalau jernih, kalau kita sebagai air itu jernih atau bening, tapi misalnya kita tuh airnya keruh, jika kita nolong orang dengan tangan yang kotor, maka kotorannya akan membekas di badan orang itu. Nah, jika kita nolong dengan tidak ikhlas, berarti kita seakan-akan mendaftarkan warna kita, alias nama kita ke dalam hati mereka. Pengen diingat nama kita oleh mereka, pengen dipuji nama kita oleh mereka, pengen meninggalkan bekas kepada mereka bahwa itu jasa kita. Itu namanya kita tidak sebagai air, harus jernih, tidak boleh kotor, berarti harus ikhlas, tidak boleh ada motif lain, tidak boleh ada modus lain ketika menolong orang lain. Padahal Allah tidak suka. Allah nggak suka ada nama yang menyayangi Allah bersemayam di hati hambanya itu. Jadi, jika kita nolong dengan tanah yang bersih, maka tak ada bekas kotoran di badan. Alias, jika kita nolong dengan ikhlas, maka nama kita tidak terdaftar di hati mereka. Karena memang kita adalah air yang tidak berwarna. Air tidak berwarna, agar hati mereka tetap dipenuhi sama Allah, bukan nama kita. Ini hikmahnya, kita sebagai air harus bening, harus jernih, maka nolong harus tangannya bersih, jangan sampai ada warna lain, agar tidak membekas di badan mereka. Yang keempat, apa kekuatan air
bisa mengalahkan api sebagai rasa antipati bermusuhan dengan setan. Air bisa memadamkan api. Benda yang basah loh ya, yang basah tidak mudah terbakar api. Titik, berhenti. Jika dalam sehari manusia tidak pernah bersuci atau wudhu, maka setan bisa langsung menggodanya. Tapi sebaliknya, jika dalam sehari manusia senantiasa dalam keadaan basah oleh air wudhu, maka setan tidak bisa langsung menggodanya. Kalau tidak pernah wudhu, maka langsung menggodanya. Kalau ada wudhunya, maka tidak bisa langsung. Kenapa? Karena terhalangi. Oleh apa? Oleh basahnya diri kita. Akhirnya apa? Setan goda itu dengan cara lain. Dengan cara apa? Kita buka catatan berikutnya. Maka setan goda orang beriman dengan cara perantara. Perantara apa? Benda-benda apa? Yang mudah menyerap air. Orang beriman ada unsur airnya dalam diri dia. Ada air wudhu dalam diri dia. Maka setan goda itu dengan cara nyorongkan benda-benda yang bisa nyerap air untuk disodorkan kepada orang tersebut agar air wudhunya lebih cepat kering sebelum waktunya. Itulah hikmahnya kenapa pas kita wudhu, abdolnya jangan langsung diaduki. Jangan langsung dikeringkan. Biarkan kering dengan sendirinya terbawa ke dalam sholat. Kenapa? Semakin berlama-lama basahnya, semakin lama setan nggak bisa menggoda kita dengan cepat. Benda-benda yang mudah menyerap air, contohnya apa? Yakni segala bentuk perbuatan kemaksiatan yang sangat panas sebagai simbol percikan api neraka. Jadi barang siapa tidak berlebihan mencintai kebendaan, maka air wudhunya tidak mudah terserap olehnya. Ya, barang siapa tidak berlebihan mencintai kebendaan, maka air wudhunya tidak mudah terserap olehnya. Simbolis, kita itu ada unsur airnya. Semakin benda padat nempel dalam diri kita, maka air kita akan berpindah tempat, berpindah ke bendanya itu. Ya, kita adalah air. Semakin banyak benda padat nempel di hati kita, maka hati kita berkurang airnya karena terserap oleh benda padat keduniawian tersebut. Air 1 gelas kekuatannya sangat lemah jika disiramkan kepada kobaran api yang besar. Saya ulangi, air 1 gelas untuk nyiram kebakaran kobaran api besar sangat lemah. Nggak akan padam apinya. Kenapa? Airnya cuma 1 gelas. Tapi jika gelas dituangkan di bawah keran yang airnya mengalir terus dari pipa atau selang yang panjang bersumber dari mata air, maka dengan berkali-kali siraman pasti kobaran api akan padam juga. Ini ilustrasi di sini ya. Jadi kita ibarat air hanya 1 gelas. Kalau kita air 1 gelas, misalnya ini ilustrasinya. Saya buka catatan berikutnya yang kosong. Ya, ini 1 drum air. Ya, ini kita anggap drum air. 1 drum. Ini syaiton. Setan kekuatannya airnya 1 drum. Kita 1 gelas ya air. Misalnya setan nyiram kita, biar kita basah oleh dosa. Kita nyiram setan, biar sekali nyiram kita habis stoknya. Kenapa? Karena kekuatan kita adalah hanya segelas air. Dengan setan kekuatannya 1 drum. Karena kita membalas cuma sekali, maka dia membalas berkali-kali. Kita basah kuyup oleh dosa. Kita nggak berdaya. Ini manusia. Anasu, gelas airnya hanya selebar gelas. Setan, dia 1 drum. Nah, bagaimana supaya gelas bisa melawan drum? Mari cari sumber air. Di ada sumber air. Ada sumbernya, ada selangnya, ada kerannya di sini. Mari tuangkan kerannya di sini. Ketika setan nyiram kita tuangkan keran penuh, siram lagi. Saling balas-membalas,
maka stoknya akan habis. Kenapa? Karena air dari keran mengalir dari sumber kekuatan. Allah sendiri sumbernya di situ. Apa hikmahnya? Misalnya ada orang yang seperti ini. Bagaimana supaya nggak digoda iblis? Bagaimana supaya nggak digoda setan? Sederhana jawabannya. Kita hubungi yang punya setan. Kita hubungi yang punya iblis. Allah juga yang punya. Allah juga yang punya. Nah, ketika manusia itu mendekatkan diri kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah, kepada keran yang dari sumber mata air, maka melawan setan-setannya kalah. Kekuatannya terbatas, sedangkan Allah mengalirkan terus kuota pada diri kita lewat selang atau pipa tersebut. Mari kita berganti kepada sesuatu yang bisa menghubungkan diri kepada sumber kekuatan. Ini ilustrasinya bahwa setan kekuatannya akan kalah melawan kita kalau kita selalu dekat dengan sumber mata air, sumber kekuatan. Berikutnya, hikmahnya apa? Manusia jangan melawan setan dengan kekuatannya sendiri, tapi senantiasa berhubungan dengan Allah sebagai sumber kekuatan, agar Allah mengalirkan kekuatannya kepada kita untuk mengalahkan setan. Bahkan Allah sendiri yang akan menyiram setan. Allah sendiri. Jadi iblis menggoda kita itu Allah yang mengizinkan. Iblis nggak bisa menggoda kita, Allah nggak mengizinkan. Berarti Allah memilihkan mana hamba yang digoda, mana yang tidak boleh. Allah yang memilihkan. Contoh ilustrasinya peristiwa Ibrahim terbakar api. Masih ingat kisahnya? Ketika Ibrahim dibakar api oleh Namrud, Allah tidak memberikan Ibrahim kesaktian. Allah nggak ngasih Ibrahim kesaktian. Ibrahim kebal api tidak. Tapi apa? Allah nyuruh apinya. Ya naru, kuni bardan wasamal ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin. Oh berarti Ibrahim itu tidak sakti. Ya, Ibrahim tidak kebal. Tapi Allah nyuruh api supaya tunduk kepada Ibrahim. Jangan membakar Ibrahim. Sama di sini. Setan goda kita bukan hebatnya setan. Tapi Allah mengizinkan. Nah, berarti barang siapa menjadi hamba kekasih Allah, maka setan akan dilarang oleh Allah menggoda kekasihnya itu. Kesana pengertiannya. Ilustrasi dari peristiwa Ibrahim dibakar api. Kenapa nggak terbakar? Ibrahim tidak sakti, tidak kebal, tapi api yang diberi Allah supaya tidak membakar Ibrahim, tidak jadi panas ya, tidak terlalu dingin, tapi menyelamatkan. Bentuk berkuasa nyuruh iblis, nyuruh api berbuat terhadap manusia. Orang yang imannya penuh, tanda imannya penuh, hatinya berisi air. Hatinya hanya berisi air. Maka di akhirat nanti tidak akan masuk ke dalam neraka. Tetapi hanya lewat saja menyeberangi neraka untuk naik ke surga. Hanya lewat saja. Kenapa? Hatinya penuh air. Ingat bahwa neraka itu penuh api. Api itu tidak bisa membakar air. Api tidak bisa membakar sesuatu yang basah. Maka ketika ada orang nyebrang neraka dalam kondisi hatinya imannya penuh, airnya penuh, maka tidak akan terbakar ketika menyeberangi neraka. Berikutnya, contoh lain lagi. Orang yang imannya kurang, kenapa kurang? Hatinya isinya air dan juga isinya benda-benda. Nah, karena di hatinya ada air dan benda-benda duniawi alias cinta keduniawian, maka benda-benda itu menyerap airnya. Jadilah isi hatinya ada benda yang basah, maka akan masuk ke dalam neraka untuk dibakar bendanya agar menguap airnya ke atas bersama orangnya naik ke surga. Ini contoh di akhirat nanti orang yang cinta kebendaan maka berpotensi berbuat dosanya ada. Agar apa? Mampir ke neraka dulu, dibakar dosanya, dibakar cinta bendanya itu. Supaya tinggal airnya saja menguap ke atas untuk bersama orangnya
masuk ke surga. Barang siapa mati dalam keadaan hatinya nggak ada bendanya, hatinya nggak ada cinta duniawi, full air menyeluruh, maka nyebrang neraka selamat. Tapi ketika orang meninggal dalam kondisi hatinya ada cinta duniawinya, hatinya ada cinta bendanya masih ada, maka di neraka dibakar bendanya itu, dibakar dosa unsur kebendanya itu, supaya tinggal airnya saja. Berapa lama di neraka tergantung berapa bendanya banyaknya mengisi hatinya orang itu. Sedangkan orang yang imannya tidak ada, apa nggak ada imannya? Hatinya kering. Kenapa kering? Karena penuh kebendaan, airnya nggak ada sama sekali. Maka akan masuk ke neraka terbakar selamanya. Kenapa selamanya? Kalau dalam dirinya tidak ada unsur basahnya berupa air keimanan yang bisa menguap ke atas untuk bersama orangnya masuk surga. Ini contoh orang yang nggak beriman, orang yang kafir karena nggak ada iman kepada Allah, berarti dalam hatinya nggak ada airnya sama sekali. Berarti hatinya dipenuhi kebendaan, maka di neraka terbakar selamanya. Kenapa? Karena nggak ada unsur airnya, karena nggak ada setitik imannya yang nempel dalam hatinya, nggak ada sepercik air yang nempel dalam dinding hatinya, maka di neraka dia selamanya. Karena ketika meninggal nggak ada unsur airnya. Nomor 5, apa kelemahannya air? Mudah dikalahkan angin. Sebagai bukti mudah berombak diterpa angin jika dalam keadaan diam. Ini kelemahan manusia kalau diam. Air yang diam berakibat jadi tempat bersarangnya penyakit, atau lama-kelamaan akan kering oleh terpaan angin. Jika manusia dalam keadaan diam, alias diam apa? Kosong pikiran, kosong pekerjaan alias nganggur, kosong getaran imannya, maka mudah kemasukan. Kemasukan apa? Pikiran buruk. Kemasukan apa? Perbuatan buruk. Kemasukan apa? Nafsu yang buruk. Makanya banyak orang-orang korban gendam lah, korban magic lah, korban yang mistik-mistik lah, itu dikarenakan air dalam diri dia, airnya diam, lagi bengong, lagi kosong, pikiran kosong, hatinya kosong, maka mudah kemasukan. Karena kelemahan air mudah berombak jika dalam kondisi diam. Padahal sifatnya air haruslah mengalir terus-menerus dari hulu sampai dengan muara tanpa henti, nggak boleh berhenti. Mana buktinya? Binatang buas dalam sungai lebih suka ngetem di air yang diam. Ular, buaya lebih suka air yang diam. Air yang diam bersarang banyak buas-buas. Begitu pula manusia menganggur dari ingat kepada Allah, akibatnya mudah timbul sifat buasnya seperti binatang ya. Air nggak boleh diam, harus digerakkan, harus menggerakkan diri sebelum digerakkan oleh pihak lainnya. Oleh karena itu, air dalam diri kita harus terus digerakkan, mengalirkan diri alias mendahului, menyibukkan diri sebelum nafsu menyibukkan kita, ya. Mendahului, menyibukkan diri sebelum nafsu menyibukkan kita. Maka dengan mengalirkan diri, lafaz dzikir lisan misalnya, atau dzikir getaran hati misalnya, maka sepanjang waktu bernilai ibadah. Ingatlah bahwa kehilangan waktu rohani itu hakikatnya lebih dahsyat dibanding kematian. Kenapa? Karena
Barang siapa sekian waktu lupa Tuhan, waktu lupa Allah, berarti terputus dari Allah. Sedangkan kematian hanyalah terputus dari makhluk. Ya. Dan siapa sekian jam itu nganggur, bengong, nggak ada aktivitas bermanfaat, ibaratnya putus dengan hubungan ingat kepada Allah. Berarti waktu rohaninya terputus, ya. Dibanding waktu kematiannya lebih dahsyat waktu rohani terputus daripada terputusnya nyawa dari tenggorokan. Maka kesimpulan tentang profil manusia singkat, sifatnya harus ke bawah, wujud rasa rendah diri, bentuknya air ngikuti tempatnya sebagai wujud rasa ridho, warnanya air jernih sebagai wujud rasa ikhlas, kekuatannya air bisa mengalahkan api, antipati dengan setan, kelemahannya air dikala angin. Kalau kita rasa diamnya dominan, maka gampang terpengaruh. Ini, maka air tidak boleh diam, harus mengalirkan diri terus, harus menyibukkan diri terus. Makanya dalam Al-Quran, dalam bahasa Arab, usia sebutannya umrun. Umrun atau umurun boleh. Umrun atau umurun. Apa artinya umurun? Artinya ramai. Usia, umur, ramai. Apa umur ramai? Maksudnya apa? Barang siapa menghabiskan hari-hari dengan kesibukan berarti meramaikan diri dalam kesendirian. Itu namanya berumur, ya. Meramaikan diri meskipun sedang sendirian. Sibuk dengan Tuhannya meskipun sedang sendirian. Itu namanya berumur, tidak diam. Berarti apa? Menjiwai sebagai air dalam dirinya dianggap berumur. Berikutnya, ayat berikutnya. Faminhum man yamsi ala batnihi. Maka dari sebagian mereka ada yang berjalan atas perutnya. Maksudnya apa atas perutnya? Ini contoh makhluk melata yang serba kekurangan. Yang serba kekurangan alias keterbatasan fisik, maaf ya, misalnya disabilitas maupun materi, ya. Anggota badan lengkap tapi nggak punya apa-apa, materi, miskin. Maka nasibnya tergantung di mana tubuhnya bersandar, bahkan hanya untuk mengisi perutnya. Ini contoh perumpamaan orang yang beriman, tapi maaf ya, keterbatasan fisik. Atau fisiknya normal, tapi nggak punya materi. Itu namanya ilustrasi sebagai yamsi ala batnihi, menjalani hidup hanya gerak lewat menggantungkan kepada badannya saja, tidak punya kaki, tidak punya fasilitas, tidak punya materi benda-benda, hanya banyak punya anggota badan yang nempel dalam dirinya saja. Apa hikmahnya? Janganlah keterbatasan fisik dan materi menjadikan kita sebagai makhluk melata yang putus asa. Putus asa untuk bergerak, mengalirkan diri menuju Allah. Tetaplah bersyukur bahwa dengan berkurangnya anggota badan maupun materi, dulunya punya sekarang nggak ada, dulunya punya sekarang hilang. Itu berkurang pula pertanggungjawaban kita yang Allah kasih amanah dititipkan kepada kita. Bersyukurlah itu sebetulnya. Kenapa? Berarti berkurangnya tanggung jawab kebendaan yang perlu kita pegang untuk diamanahkan kepada kita. Memang kefakiran, kemiskinan identik dengan kehinaan, kerendahan, sehingga lepas dari perhatian orang alias tidak terkenal karena tidak punya kebendaan. Mari kita sebagai air dalam kondisi seperti itu, bersabarlah sebagai air, rela dialirkan oleh Allah lewat mana? Lewat di bawah permukaan tanah, alias di bawah garis kemiskinan, agar terhindar dari tiupan angin yang bisa mengeringkan air
dan bisa menggoyahkannya, atau terhindar dari kebendaan yang bisa menyerapnya. Ini hikmah tersendiri. Bersyukurlah kita hakikatnya yang merasa organ fisik tidak lengkap, yang merasa materi tidak punya, itu ibarat air, kita harus rela dialirkan oleh Allah lewat di bawah permukaan tanah. Nggak kelihatan orang, nggak terkenal karena nggak punya apa-apa, nggak punya nama karena nggak punya apa-apa. Bersyukurlah nggak terkenal itu. Kita di bawah tanah, di dalam tanah. Bersyukurlah nggak terkenal itu. Nggak ada beban menjaga image, nggak ada beban menjaga gengsi. Bersyukurlah di bawah permukaan tanah itu. Kenapa? Aman. Airnya nggak akan kering, nggak kena angin. Airnya nggak akan kering karena nggak berhadapan dengan benda-benda di atas tanah yang bisa menyerap air segera kering. Maksudnya apa? Orang ketika miskin lebih gampang ingat Tuhan. Orang ketika fakir lebih gampang ingat Tuhan. Orang ketika terhina lebih gampang ingat Tuhan daripada ketika punya apapun lebih banyak lupa kepada Tuhan. Sehingga di akhirat nanti ia dalam kondisi serba keterbatasan itu menghadap Allah dengan ringan. Kenapa ringan? Tanpa kebendaan. Ya. Akhirnya masuk surga duluan. Kata Rasul, orang-orang miskin itu masuk surga duluan 500 tahun. Mendahului orang-orang kaya. Kenapa masuk duluan? Karena nggak ada kebendaan untuk diaudit, ditimbang-timbang, dihisap. Nggak ada benda yang dihisap. Karena dirinya murni air, full air. Nggak ada benda apapun. Nggak ada materi apapun yang dibawa mati. Karena dia mati dalam kondisi fakir, kondisi miskin. Ini contohnya orang yang dalam kondisi ala batnihi, atas perutnya. Berikutnya, wa minhum, dan disebut mereka, man yamsi, ada berjalan ala rijla ini, atas kedua kaki. Karena punya kaki, maka contoh makhluk yang berkecukupan. Secara fisik kakinya lengkap, tangannya lengkap, panca indera lengkap, dan materi punya, materinya punya. Maka dengan kedua kakinya, ia pergunakan untuk berusaha kasab. Apa kasab? Ikhtiar menuju kepada Allah. Ini contoh makhluk yang punya dua kaki, ya, punya berkecukupan. Maka sebagai air dalam seperti ini, bersyukurlah sebagai air seperti ini rela dialirkan oleh Allah lewat di atas permukaan tanah karena ada kakinya. Kalau tadi kan merayap pakai perut di bawah tanah. Karena di atas tanah otomatis resikonya apa? Pasti berhadapan dengan benda-benda yang berdaya serap tinggi dan tiupan angin yang berkekuatan penuh serta sengatan matahari. Maka bersabarlah, kita ditakdirkan oleh Allah punya anggota badan lengkap, otomatis harus berhadapan dengan benda-benda yang bisa kita pegang. Karena punya tangan cenderung megang, karena punya kaki cenderung pengen kemana-mana, karena mata sehat pengen lihat apa-apa. Nah, ini contohnya. Yang kesemuanya berpotensi mempercepat air menjadi kering. Maksudnya apa? Hati-hatilah memanfaatkan panca indera, jangan sampai membuat air menjadi kering. Apa hikmahnya? Ambillah kebendaan dunia sebatas keperluan mempercepat mengalirkan diri kepada Allah. Berhati-hatilah dengan perintah Allah berbunyi, kulu wasrobu, we manusia makanlah oleh kalian dan minumlah kalian. Memang makan minum adalah perintah Allah. Ingat bahwa di balik perintah itu ada ujiannya. Allah menguji kita. Apakah niatnya minum atau makan sebatas mengenyangkan perut, atau niat makan minum adalah bermaksud menguatkan kedua kaki untuk tetap kuat berjalan dalam ibadah kepadanya. Jadi ini ya, mengamalkan perintah Allah tetap ada ujiannya. Hati-hati, jangan gampang tergoda kebendaan yang kita makan, kebendaan yang kita minum. Hati-hati, hati-hati.
Jangan sampai niatnya sebatas mengenyangkan perut, jangan sebatas menyegarkan tenggorokan, tapi semata-mata menguatkan. Berarti apa? Mengambil apa yang kita minum, memakan apa yang kita makan untuk menguatkan kedua kaki agar tetap kuat berjalan dalam ibadah kepadanya. Berikutnya, wa minhum, dan dari sebagian mereka, man yamsi, ada orang berjalan ala arba'in, atas 4 kaki. Loh, manusia kok berjalan 4 kaki? Ini filosofinya. Ini contoh makhluk melata yang berlimpah fasilitas. Secara fisik lengkap anggota badannya dan materinya berlimpah-limpah. Sehingga langkah kedua kakinya untuk bergerak menuju kepada Allah kecepatannya 2 kali lipat, alias merasa berjalan dengan 4 kaki. Misalnya teman saya ke masjid jalan kaki, kalau saya naik sepeda motor, itu namanya saya 2 kali lipat cepatnya nyampe. Saya naik mobil 2 kali lipat cepatnya nyampe. Maka sekarang saya punya 4 kaki, kaki saya sendiri dan rodanya mobil dan rodanya motor. Kecepatannya saya akan punya 4 kaki dibanding manusia yang nggak punya fasilitas. Maka orang tersebut tidak ingin memperlambat diri agar tidak disalib, tidak didahului orang lain yang berjalan dengan 2 kaki. Yang berikutnya juga dia tidak ingin berhenti agar tidak disalib, tidak didahului oleh orang yang merangkak berjalan dengan perut, ya. Kedua kakinya di badan ia tegakkan untuk ibadah sholat, sedangkan yang lain ia langkahkan, dilebarkan langkahnya untuk berjihad. Orang yang punya 2 kaki hanya bisa sholat, sedangkan dia 4 kaki, 2 kaki untuk sholat, 2 kaki untuk berzakat. Maka dalam Islam hanya orang yang mampu sajalah yang berzakat. Yang nggak mampu, nggak harus. Kenapa? Karena yang nggak mampu cuma punya kaki 2. Sedangkan yang mampu punya kaki ada 4. 2 kaki untuk ibadah sholatnya, 2 kaki untuk dia langkahkan, menyebarkan zakatnya. 4 kaki. Kedua kakinya di badan ia gerakkan untuk ibadah, sedangkan kedua kakinya yang lain ia renggangkan, ia lebarkan langkahnya untuk jariah. Orang lain hanya mampu berhaji sendiri, sedangkan orang yang punya 4 kaki itu mampu berhaji dan menghajikan para sahabatnya. Karena sebab fasilitas berlimpah-limpah. Orang punya 2 kaki hanya mampu berhaji, tapi orang punya 4 kaki mampu berhaji dan menghajikan para sahabatnya. Orang lain hanya mampu mengumpulkan pahala amalan sholat sendiri. Sedangkan orang ini, ia mampu mengumpulkan pahala dengan amalan membuat tempat sholat untuk orang-orang lain. Orang lain hanya mampu sholat di masjid, tapi dia mampu membuatkan masjid untuk orang lain. Orang lain hanya mampu membuat pahala sholat sendiri, sedangkan dia mampu membuatkan tempat sholat untuk orang yang bisa berjamaah. Maka bersyukurlah sebagai air seperti ini ternyata dialirkan oleh Allah di atas rumah-rumah. Karena jauh tinggi di awan. Kenapa? Serba fasilitas. Nyampe di masjid lebih duluan karena pakai mobil. Lebih duluan karena pakai motor. Yang lainnya berjalan. Yang lainnya hanya merangkak. Ini ilustrasinya. Bersyukurlah mereka yang air seperti ini Allah lewatkan di atas rumah-rumah. Kalau tadi ada air Allah lewatkan di bawah tanah. Ada air Allah alirkan di atas permukaan tanah. Kalau yang ini di atas rumah-rumah. Jauh tinggi di awan. Jika orang lain bermodalkan perut hanya bisa mengalir, begitu pula orang lain yang bermodalkan 2 kaki hanya bisa mengalir dan berjalan. Sedangkan orang yang dalam tahap ini atau dalam keadaan ini yang punya 4 kaki, bermodalkan 4 kaki, bisa semuanya.
yakni apa? Bisa mengalir, bisa berjalan, bisa melompat, dan bisa terbang. Itulah gambaran kecepatan sampainya kepada Allah, memanfaatkan fasilitas duniawi untuk mempercepat diri tiba di surga sebelum waktunya tiba. Bersyukurlah kalau orang seperti ini, dikasih Allah banyak fasilitas, dimanfaatkan mempercepat diri. Jadi kasarnya sudah bisa merasakan surga sebelum memasukinya. Sudah menghadirkan surga belum tiba waktunya. Kenapa lebih duluan? Karena memanfaatkan fasilitas duniawi untuk mempercepat diri tiba di surga. Yang terakhir, yakhluqullahu ma yasa'u. Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Innallaha sungguhnya Allah qadirun maha kuasa ala kulli syai'in atas segala sesuatu. Kita buka penafsiran dari lafaz yakhluqu sampai qadirun. Catatan berikutnya. Apa kesimpulannya? Perasaan ridho tanpa batas adalah tidak meminta kepada Allah untuk merubah keadaannya. Meskipun ia tahu bahwa Allah adalah Maha Kuasa merubah segala sesuatu. Misalnya ketika mengalami sedang miskin, jangan berdoa pengen rubah nasib. Berdoalah untuk kekuatan menjalani rencana Allah tersebut. Meskipun kita tahu Allah mampu merubah keadaan kita. Tapi demi kita sebagai air harus rela dialirkan kepada keadaan miskin, harus rela dialirkan jadi keadaan jadi orang kaya, harus rela dialirkan jadi keadaan orang yang sakit, relalah terus, ridolah terus, ridolah tanpa batas. Ini apa? Tidak meminta kepada Allah untuk merubah keadaannya, meskipun ia tahu bahwa Allah itu maha kuasa merubahnya. Itu namanya kita seperti para nabi, dikasih ujian, kasih cobaan, bukan berdoa supaya berseberangan sikap atau bertolak belakang dengan keadaannya, tapi minta kekuatan, minta kesabaran menjalani apa yang Allah rencanakan. Demikian singkat dari materi hari ini. Ini sebagai kesimpulan dari akhir ayatnya bahwa Allah ala kulli syai'in qadirun. Jadi Allah pengen segala sesuatu itu mengalir kepadanya dengan keridhoannya. Ridho dialirkan, ridho ditempatkan, ridho dikasih 2 kaki, ridho dikasih 4 kaki, bahkan ridho tidak dikasih kaki apapun. Dengan tidak minta kepada Allah merubah keadaannya, itu namanya ridho tanpa batas. Demikian saya ngutip dari kitab tafsir yang saya bawa malam ini, yang nama kitabnya berjudul Takwilatun Najmiyatu fi Tafsir Isari Sufi, oleh penyusunnya adalah Syekh Imam Ahmad Najmuddin Al-Kubra. Beliau ulama kuno yang meninggal pada tahun 618 Hijriah. Kalangan ulama-ulama ahli tasawuf zaman dulu. Demikian singkat dari saya materinya. Wallahu alam. Sudah diakhiri, barangkali ada yang tanyakan, silakan. Boleh dibacakan oleh host. Ya, Rosida. Silakan Ibu Ida Rosida dulu, Ibu Ida. Silakan Bu Ida, silakan. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya. Saya ada beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama Pak Ustadz, tadi waktu menerangkan tentang air mengalir ke bawah. Nah, di antaranya kita tidak boleh sombong, ya. Kemudian tadi Pak Ustadz memberikan satu tentang kesombongan Firaun. Sementara misalnya kita satu aja, yang banyak. Silakan. Ya. Sementara kita meminta kepada Allah dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan setan misalnya ya, dengan sifat Firaun tadi. Nah, yang saya tanyakan kadang-kadang kemarin dikunci pintu. Silakan. Kadang-kadang saya sering mendengar
Misalnya ada seseorang yang diberikan ujian oleh Allah, kemudian dia itu seperti mengeluh kepada Allah, misalnya dengan kata-kata yang seperti ini, Pak Ustadz. Ya Allah, kenapa Allah ini memberikan cobaan kepada saya seperti ini? Apa salahku? Gitu. Nah, itu ada kata-kata yang sering muncul seperti itu. Apakah perkataan seperti itu atau kalimat seperti itu juga merupakan suatu kesombongan yang memang kita tidak boleh begitu? Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi Pak Ustadz dalam menerangkan tentang warna air jernih dan bening, itu menunjukkan rasa ikhlas. Tadi ada syirik yang paling samar. Nah, Pak Ustadz menjelaskan bahwa di antaranya itu contohnya mengurungkan diri karena takut dilihat orang. Tadi dicontohkan misalnya ada sumbangan dana yang misalnya kita itu mampu 500.000, tapi ternyata melihat orang pada 100.000, kita terbawa dengan orang yang banyak teman yang lain misalnya memberikan 100.000. Nah, kalau misalnya gitu ya, kita itu nggak apa-apa lah, kita 500.000 aja. Tapi sementara Silakan, terus. Silakan Bu Ida. Sementara di hati kita akan menyumbang 500.000, tapi sudah ada di hati itu, aduh takut dikatakan lebih besar, lebih mampu dan sebagainya. Nah, itu sebaiknya sikap kita itu seperti apa? Kemudian satu lagi Pak Ustadz, mohon maaf, kalau tadi masalah berwudu, agar misalnya tidak cepat kering dan tidak dibatasi Pak Ustadz. Silakan. Tidak cepat kering ya. Sementara kalau perempuan itu kan kalau kita lap itu artinya ingin keringnya itu karena kita menggunakan mukena. Dan ini mungkin kaitannya dengan kebersihan gitu Pak Ustadz. Nah, bagaimana sebaiknya ingin air wudhunya tidak cepat kering, setannya tidak cepat menggoda kita, dan mukenanya ingin tetap bersih gitu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang pertama, bentar ya, saya jawab singkat saja. Yang pertama, intinya adalah ini contoh tentang sifat rendah diri. Jadi ketika kita mengalami suatu ujian, terus merasa tidak terima, itu namanya bersuudzon duluan kepada Allah. Punya prasangka buruk kepada Allah. Nah, karena punya prasangka buruk, maka berarti rasa makrifatnya, rasa kenal kepada Allahnya masih kurang. Itu yang pertama. Jadi rasa kenal kepada Tuhannya sendiri ternyata masih kurang, alias Asmaul Husna 99 nama itu belum dipahami, belum dihayati, belum dikenal secara menyeluruh tentang sifat-sifat ketuhanan. Ini yang pertama. Yang kedua, kan tadi ikhlas tadi, silakan kita tetap nyumbang 500 selama niatnya karena Allah, tanpa peduli ada pujian atau anggapan, silakan terserah, tergantung niat kita. Selama niat kita nyumbang 500 itu tanpa ada pikiran tertuju kepada manusia, ini kan tertuju ya manusia, tidak apa-apa, silakan teruskan ini tertuju ini. Selama tidak tertuju ya. Silakan orang menganggap kita dianggap paling wah, silakan, karena kita karena Allah bukan karena manusia. Itu yang benar nih niatnya. Selama niatnya karena Allah, apakah diterkenalkan oleh Allah atau tidak diterkenalkan oleh Allah, nggak merubah sikap kita kepada Allah. Itu yang benar. Yang ketiga, selama niat mengeringkan bahasanya wudhu itu sifatnya kenyamanan, silakan, tidak apa-apa. Tidak bersifat prinsip ya. Itu tidak prinsip dalam sholat kita, tidak prinsip. Jadi loh, yang lain silakan gantian. Baik Ustadz, dari kolom chat ada satu pertanyaan.
apa yang perlu dijaga oleh kita agar kita bisa terus terjaga memiliki 4 kaki dan terus bisa ridho? Sederhana jawaban usulnya. Jadi, ya mari kita kenal Allah sebanyak-banyaknya. Ibarat kita pohon itu akarnya, serabutnya harus banyak ke dalam tanah. Harus nancep lebih banyak. Ini contoh ya. Jadi, kenal Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ini ya. Jadi, rendah diri. Apa sih itu? Rela diapa-apainnya. Ini. Rela diapa-apain ini yang penting ini. Ya, jadi makanya pentingnya tingkatan iman beda-beda. Ada yang gampang mengeluh, ada yang gampang sabar, ada yang gampang ridho. Itulah tandanya iman kita berbeda-beda. Nah, bagaimana terapinya? Sederhana. Ketika kita mengalami sesuatu yang tidak enak, maka mari kita sikapi bahwa itu cara Allah mengenalkan dirinya kepada kita lewat sesuatu yang mungkin kita anggap itu nggak enak. Padahal itu selalu celah dari Allah untuk kita respon, peluang untuk dekat kepadanya. Kalau dalam istilah pemasaran namanya itu tantangan jadi peluang. Ya, tantangan jadi peluang. Bagaimana supaya apa yang kita hadapi itu ada peluang, celah untuk pendekatan diri kepada Allah. Misalnya kita terbiasa sehat, ke masjid jalan kaki. Terus seperti itu lama-lama Allah buat kita sakit, nggak berdaya, lumpuh misalnya. Mari lumpuhnya itu jadikan celah untuk dekat kepada Allah dibanding lewat jalan kaki selama ini. Nah, ke sana dengan kita anggap sebagai celah terus-menerus untuk kepada Allah itu, maka rasa ridhonya gampang muncul ya, gampang muncul. Satu lagi silakan yang lain. Dari Bapak Omay Komarudin, pertanyaannya bagaimana mending hidup miskin atau kaya, Ustaz? Ingat bahwa kita sebagai air itu Allah yang mengalirkan ya. Jadi hakikatnya manusia nggak punya pilihan sebetulnya. Nggak bisa pilih, Allah yang memilihkan. Kita kan air, namanya air dialirkan menjadi nasib nggak punya kedua kaki, nasib menjadi miskin, nasib menjadi kaya. Mari kita itu sebagai air ridho ditempatkan ya. Kita harus mengikuti bentuknya, tempatnya. Kalau kita sedang miskin, mari menjiwai sebagai orang miskin. Apa? Rasa sabarnya muncul. Ketika kaya, masih menjiwai orang kaya. Apa? Banyak dermawannya. Pas kita jadi orang yang ahli ibadah, mari menjiwai ibadah. Supaya gampang khusyuknya. Itu namanya tempat-tempat yang kita menjiwai sebagai air, membentuk diri, memenuhi tempat tersebut, memaksimalkan diri di tempat tersebut. Itu intinya. Pas kita digiring jadi orang miskin, mari menjiwai orang miskin. Apa? Sabar. Ketika jadi orang kaya, mari menjiwai orang kaya. Apa? Pemurahnya, dermawannya, menjiwai namanya. Ketika jalan ibadah, mari menjiwai apa? Ikhlasnya. Itu namanya kita sebagai air membentuk diri, memaksimalkan diri, mengikuti tempatnya itu. Ke sana. Jadi kita rela dialirkan ya. Kita harus rela dialirkan. Ada lagi? Terakhir Ustadz dari Bu Boleh. Titi Ardiani, bagaimana cara mengetahui ciri-ciri cobaan sebagai ujian dari Allah atau sebagai hukuman atas dosa kita? Di Al-Quran ada 3 lafaz. Bentar ya, sebagai dulu layar kosong aja, biar nggak coret-coret layarnya. Ada 3 lafaz. Satu dulu ya. Yang pertama ibtilaun. Ibtilaun artinya ujian. Ibtilaun ujian. Kemudian balaun. Balaun cobaan. Kemudian adzabun siksaan. Ya, ini arti perkata dulu ya, satu dulu. Ibtilaun ujian. Balaun cobaan. Adzabun siksaan. Nah, sekarang untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui bahwa musibah kita alami itu apakah ujian, apa cobaan, apa siksaan, hukuman dari Allah. Bagaimana cara mengetahui?
Sederhana jawabannya. Apa? Grafik iman kita. Grafik ya. Ini garis ya. Misalnya ketika si A ini grafik imannya itu stabil apa? Stabil istiqomah menyembah. Istiqomah, ini standar nih, grafik imannya stabil ini, datar. Nah, ketika si A ini grafik imannya datar, bertahun-tahun itu terus diamalkannya. Puasanya istiqomah, sunahnya istiqomah, ngajinya istiqomah, datar. Nah, ketika si itu imannya datar alias standar, maka Allah ngasih musibah kepada si A supaya grafik imannya naik. Nah, grafik iman naik namanya ujian. Karena ujian orientasi supaya terangkat derajatnya. Maka si A itu kasih musibah berupa apa? Berupa ujian namanya. Kenapa? Karena si A ini sudah istiqomah taat kepada Allah, tapi Allah akan angkat derajatnya lewat suatu fase tahapan ujian, ibarat lembar soal kehidupan harus dikerjakan, dihadapi ujian itu supaya naik, karena ujian orientasi naik ke atas. Itu berarti si A ini dapat musibah sebagai ujian kalau yang bersangkutan selama ini taat kepada Allah. Taat loh ya. Sekarang kedua, contoh lain lagi. Si A suatu ketika imannya itu turun. Ya, apa? Males beribadah, males taat. Berarti grafiknya sedang turun. Ketika iman seseorang grafiknya turun, berarti kan di bawah standar. Maka Allah kasih musibah supaya stabil lagi, supaya standar lagi. Ini berarti musibah yang si alami dikala imannya sedang turun-turunnya, maka musibah namanya cobaan. Kenapa? Karena cobaan untuk menyadarkan. Karena ini adalah tingkat kesadaran standar ini, menyadarkan supaya stabil lagi. Tapi barang siapa sudah stabil, kok kena musibah juga? Berarti untuk meningkatkan, karena ujian orientasi naik ke atas. Kalau cobaan orientasi untuk menyadarkan. Sekarang contoh yang buruk lagi, yang buruk ini. Ketika si A ternyata sedang imannya grafiknya turun imannya. Nah, Allah kasih musibah, ternyata nggak direspon dengan cara tobat, nggak sadar, nggak taat, malah keterlaluan berdosanya. Maka Allah kasih adab berikutnya berupa siksaan. Oh, berarti musibah yang si alami berupa hukuman dari Allah. Karena ketika dikasih musibah pertama nggak direspon dengan tobat, maka dikasih yang gelombang kedua berupa hukuman, semakin menjerumuskan kepada si A tersebut. Ini contohnya. Sekarang contoh ilustrasi sederhananya. Maaf ya, contoh ilustrasi seperti ini. Misalnya, saya manggil nama orang dengan teriak, "Wahai Ali," orangnya nggak noleh. Saya pakai speaker, "Wahai Ali," juga. Nah, bagaimana supaya noleh? Saya lempar batu, ini noleh. Apa hikmahnya? Oh, ketika si A ini, ketika grafik imannya turun, sedang lupa kepada Tuhannya, sampai berlarut-larut lupanya, maka Allah lempar musibah. Ternyata nggak noleh, nggak sadar. Maka Allah melempar keras. Jadi sini contohnya. Ketika si Ali saya teriaki dengan cara pelan nggak noleh, saya teriaki dengan keras pakai pengeras suara nggak noleh juga, maka saya lempar. Apa lempar itu? Memaksa menoleh. Sama si A dan A yang bawah ini. Ketika si A yang bawah ini dilempari musibah pertama, ternyata nggak sadar juga, nggak mau tobat, Allah lempar musibah yang lebih besar lagi karena lemparan, pukulan atau hantaman, semakin dipaksa menoleh oleh si A. Ini contohnya. Jadi seseorang yang tahu bahwa dia sedang diuji, dicoba, dihukum, itu diri kita sendiri. Pas kita jadi korban musibah itu sedang apa iman kita? Sedang taat-taatnya atau sedang tidak taat? Ya, itu aja sederhana. Kalau sedang taat, oh berarti ujian. Allah ingin mengangkat derajat kita. Kalau sedang nggak taat, oh berarti cobaan supaya stabil lagi, supaya sadar taatnya. Kalau sedang parah-parahnya, oh berarti itu hukuman supaya kita dipaksa menoleh supaya taat kembali. Ini contohnya. Ada lagi terakhir, silakan. Terakhir. Dari Pak Bahri Saputra. Boleh.
Apakah usaha maksimal kita yang menentukan di mana Allah akan menempatkan kita, atau di tempat yang telah Allah tentukan, kita berusaha semaksimal kemampuan kita? Pada hakikatnya Allah itu nggak menilai hasil akhir, tapi usaha menuju hasil akhirnya. Usahanya. Jadi misalnya saya berdagang, yang penting cara berdagangnya jujur, nggak nipu konsumen. Apa hasil dari berdagang? Untungnya kan? Allah nggak nuntut orang beriman kalau berdagang harus untung, nggak gitu kok. Tapi cara nimbangnya jujur, cara dagangnya jujur. Mengenai hasilnya untuk seberapa, Allah yang mengatur. Contoh lagi, wah manusia kalau sholat harus khusus 100%, nggak gitu kok. Tapi usahanya menuju khususnya dinilai usahanya itu. Contoh yang nyata Rasul Muhammad di Madinah. Rasul pengen seluruh Madinah itu masuk Islam seluruhnya. Apa terbukti setelah Rasul meninggal, nggak semuanya masuk Islam. Oh berarti hasil akhir dakwah Muhammad belum mengislamkan seluruh Madinah. Itu kan hasil akhirnya. Tapi Rasul adalah at-tabligh, hanya menyampaikan selama usaha sudah maksimal, Allah nilai usahanya. Hasil akhirnya itu masih belum berhasil seluruh Madinah jadi Islam. Ini contoh sederhananya. Berarti Allah itu tidak menilai hasil akhirnya, tapi usaha menuju khusyuknya, usaha menuju ikhlasnya, usaha menuju ridhonya, meskipun tidak pernah mencapai 100%. Usahanya itu Allah nilai sebagai amalannya. Kita tidak tahu hasil akhirnya. Itu singkat dari saya. Nanti yang bisa jam berikutnya bisa berkelanjutan di grupnya masing-masing, karena ini singkat pertemuannya. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kurang berkenan jawabannya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Ustaz, syukron. Ustaz. Syukron kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas segala ilmunya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum.